Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang berikhtiar berusaha untuk bisa hidup dengan baik, tapi justru mereka lupa bagaimana mati dengan baik pula. Maka insya-Allah telah hadir naskah sederhana yang berjudul Kematian yang Indah dengan Husnul Khatimah. Mudah-mudahan ini akan membantu kita bagaimana tidak hanya hidup dengan baik, tapi juga meninggal dalam keadaan Husnul Khatimah. Demikian, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surah Al-Ankabut dari ayat 1 sampai 3. Al-Ankabut, laba-laba, 1 sampai 3. Jangan lupa tetap memohon perlindungan Allah dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini di awal surah, maka tetap kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Cara membacanya saja kalau kita perhatikan menunjukkan bahwa belajar Al-Quran tidak bisa pergi ke internet langsung www.google.com atau ke software langsung beli Quran digital. Setelah itu baca sendiri. Pasti orang akan baca alam atau alama. Itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran mesti dengan guru. Apa cara membaca ini? Alif Lam Mim. Dan ketika dibaca ini menjadi ada dengungan, idgham. Alif Lam Mim. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun suara. Suara yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Suara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW didengar oleh sahabat. Suara yang didengar oleh sahabat didengar oleh tabi'in. Suara yang didengar oleh tabi'in didengar oleh tabi'in. Sampailah ke guru ngaji kita, sampailah ke kita sekarang secara mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh sekelompok orang yang jujur, amanah, baik, hafal, sampailah kepada orang-orang generasi terbaik, baik-baik sampai ke kita. Makanya belajarlah mengaji dengan guru, jangan sampai baca sendiri. Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim ini? Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan bahwa Alif Lam Mim ini adalah ayat mutasyabihat. Makanya kalau kita baca sebagian ahli tafsir, ahli ta'wil mengatakan, apa arti Alif Lam Mim? Wallahu a'lam bissawab. Allahu a'lamu bimuradihi. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah saja yang tahu artinya. Wallahu a'lam. Mereka tidak mau terlampau masuk ke pembahasan yang terlalu dalam. Wallahu a'lam. Begitu dalam tafsir Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Allahu a'lam bimuradihi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini bukan ayat mutasyabihat tapi ayat muhkamat yang bisa diketahui maknanya. Ini pun terbagi beberapa pendapat. Satu, mengatakan arti Alif Lam Mim itu adalah Alif Allah, Lam malaikat, Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim. Pendapat yang kedua mengatakan Alif, Lam dan Mim itu adalah sifat-sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Alif Allah, Lam Lutfullah, Mim Majidullah. Alif Allah, Lam Lutfullah, kelembutan Allah. Mim Majidullah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan Alif Lam Mim itu adalah nama surat.
Ini surat apa ini? Surat Al-Baqarah. Tapi disebut juga nama lain Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la Raiba fi. Ini surah apa ini? Surat Al-Ankabut. Nama lainnya surat Alif Lam Mim. Membedakannya dengan Al-Baqarah, yang ini Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la Raiba fi, yang ini adalah Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutsraku. Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Sedangkan kita adalah tadabbur, merenungkan sejenak makna-makna ayat. Apa hikmah di awal-awal sebagian surat? Ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf sudah jadi bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Al-huruf artinya huruf. Al-muqatta'ah, qata'ah, putus-putus. Huruf yang diputus-putus. Yasin, Taha, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Ini semua adalah huruf putus-putus. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya hanya informasi setelahnya disebutkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum pernah diuji atas keimanannya? Biasa saja. Tapi kalau diawali dengan sesuatu yang mencari perhatian, Alif Lam Mim. Semua telinga yang merasa asing, ini hurufnya huruf kami. Huruf alif itu huruf yang biasa kami dengar. Huruf lam itu yang biasa kami dengar. Huruf mim itu juga biasa kami dengar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, rim, fa, qaf, kaf, lam, mim. Biasa. Tapi kenapa kami tidak mengerti? Ada apa dengan ini? Ini salah satu metode cara penyampaian materi. Buatlah kesan pertama begitu menggoda, sehingga kesan berikutnya orang akan mencari-cari apa yang ada setelah ini. Kalau langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Biasa-biasa saja. Tapi dalam sebuah teori retorika, teori bicara depan orang banyak, dipancing dengan sesuatu yang asing, sehingga orang mulai menaruh perhatian, kemudian dia mulai memperhatikan apa yang akan terjadi setelah ini. Ada informasi penting apa setelah ini. Oleh sebab itu maka ini juga salah satu metode yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bila ingin menyampaikan sesuatu, maka diawali. Ada kalanya diawali dengan sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Ada apa setelah sumpah ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu, tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kesan pertama itu dengan huruf-huruf yang terputus. Alif Lam Mim. Apa yang akan kita dengar setelah ini? Kira-kira ada informasi penting apa setelah ini? Tentu saja amat sangat membangkitkan keingintahuan orang. Ada kalanya dalam bentuk pertanyaan. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa informasi setelah itu? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Yang kemana-mana. Alif Lam Mim. Apa ini? Kira-kira informasi setelah ini apa yang penting? Muncul keingintahuan. Ketika terbuka pintu hati kepala manusia ingin mengetahui sesuatu, disitulah kita berikan informasi. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah? Hasiba, manusia itu menyangka. Nas, manusia. Apakah? Hasiba, manusia menyangka. Nas, manusia. Menterjemahkan dalam bahasa Arab, ini yang tidak ada dalam bahasa kita, ibu pergi ke pasar. Maka subjeknya duluan. Apakah manusia itu menyangka? Apakah manusia itu menyangka bahwa yutsraku, mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Bahwa yaqulu, mereka berkata, amanna,
kami beriman. Wahum, sedangkan mereka belum. Yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, berani berkata, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji atas keimanan mereka. Sesungguhnya ayat ini bercerita tentang apa? Ayat ini bercerita tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang diuji. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat melalui depan rumah Ammar bin Yasir. Nama ayahnya Yasir, nama anaknya Ammar, nama istri Sumayyah. Menjerit mereka, disiksa oleh Tuhan karena mereka seorang budak hamba sahaya. Satu keluarga budak hamba sahaya. Ketika itu apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam keadaan susah, genteng, sulit, parah, kondisi tak terkatakan. Sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya kalian dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang tak dapat ditolak. Perempuan yang syahid pertama adalah istri Yasir bernama Sumayyah. Sumayyah. Nama anaknya siapa? Sumayyah. Panggilan Maya. Masya Allah, cantik ya. Siapa yang ngasih nama, Bu? Kemarin ada ustadz ngasih nama. Dia kasih nama siapa? Sumayyah. Masya Allah, tabarakallah. Sumayyah itu siapa? Enggak tahu. Sumayyah adalah perempuan pertama yang syahid ditikam oleh Abu Jahal. Dan dia merupakan perempuan yang tidak merasakan sakaratul maut. Tidak merasakan azab kubur. Tidak merasakan hisab. Masuk ke dalam surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang meninggal berjuang di jalan Allah dibunuh oleh orang kafir musyrik itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak dapat merasakan kehidupan nikmat yang sedang mereka alami. Mereka mati, tapi matinya adalah mati syahid. Syahid diambil dari kata syahida. Syahid, menyaksikan. Kenapa mereka disebut menyaksikan? Karena sebelum mereka menghadap Allah, sebelum nyawa mereka ditarik dari jasad mereka, mereka sudah menyaksikan tempat mereka di dalam surga. Karena malaikat mengepakkan sayapnya, dalam kepakan sayap itu mereka melihat tempat mereka. Dan mereka tersenyum. Makanya ketika mereka dibuka wajah saat ada orang melayat menjenguk jenazah. Kenapa dia tersenyum? Dia tersenyum karena dia bahagia, gembira sudah melihat tempatnya. Dan kematiannya kita yang bolak-balik berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah sehingga tertarik kulitnya, uratnya, dagingnya. Tapi mereka merasakan kalqars, kematian mereka sebagai syahid hanya seperti cubitan pada kulit saja. Nah, apakah mereka itu mengatakan kami beriman, diterima Allah Subhanahu wa taala, biasa saja mengatakan itu dibiarkan? Wahum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Itu juga yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Diletakkan di atas gurun pasir yang panas. Lalu kemudian dicari anak-anak kecil kota Makkah. Anak-anak kecil, sini. Anak-anak kecil datang kemari. Lalu anak kecil itu diberi tali. Diikat tangan Bilal. Diikat kaki Bilal. Anak-anak kecil kafir musyrik jahiliyah menarik. Bilal, ini anak-anak seperti di orang gila. Orang yang dewasa, yang sehat akalnya, ditarik oleh anak kecil, diperolok-olok, diejek, direndahkan, dihinakan, dijatuhkan martabatnya. Tapi mereka tetap berkata, Ahad, Ahad, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apakah? Hasiban nas, manusia itu menyangka. Ayutsroku, mereka dibiarkan begitu saja. Ayyakulu, untuk berkata, amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji atas keimanan mereka. Oleh sebab itu ketika kita berani berkata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu kita sedang berkata amanna, kami beriman. Saat kita sudah berani berkata kami beriman, ya Allah ujilah
Wah kalau gitu saya takut mengucapkan beriman. Pilihan cuma ada dua, iman, kafir. Wah kalau segitu saya milih yang tengah aja, abu-abu, munafik. Nauzubillah. Oleh sebab itu bukan berarti kita sedang menantang Allah. Ya Allah aku beriman, mana ujian itu? Bukan. Aku sudah beriman. Andai dia datang, berilah aku kekuatan untuk bersabar. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Ketika ujian itu datang, sebetulnya iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau ada di antara kalian yang diuji dengan keimanannya, maka sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, para sahabat dulu, para tabi'in, para ulama juga mengalami ujian yang lebih berat daripada yang sedang kita alami. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Setelah kamu mengatakan beriman, apakah kamu dibiarkan begitu saja? Kamu beriman? Sudah. Kamu beriman? Cukup. Kamu sudah beriman? Udah. Tidak. Tidak semudah itu saudaraku. Wahum la yuftanun. Fa-ta-nun. Dari kata yuftanun, fa-ta-nun. Inilah arti fitnah. Fitnah. Siapa yang berani berkata beriman, dia pasti difitnah. Oh, fitnah. Oh itu maksudnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu. Fitnah apa ini yang dimaksud? Apa arti fitnah di sini? Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja berkata, mengatakan, mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum difitnah? Fitnah apa ini? Fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Arab berbeda. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan tanpa bukti. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab maksudnya di sini adalah fitnah artinya membakar. Apakah kamu berani berkata beriman sebelum kamu dibakar? Loh. Jadi kalau kita berani mengatakan beriman berarti kita dibakar. Ketika kita gali tanah, lalu di dalam tanah itu kita menemukan ada sebongkah batu hitam. Lalu batu yang hitam ini bagaimana kita mau mengetahui apakah ini permata atau ini batu atau ini emas? Maka kita bakar dulu. Proses membakar batu itu disebut dengan fitnah. Dibakar dulu. Hidupkan api unggun, masukkan dia. Ketika api menyala sekian ratus derajat Celcius, meleleh, hitamnya hilang, ternyata dia emas. Ambil, berarti dia emas. Tapi kalau dia tetap hitam, makin legam, makin hitam, maka sesungguhnya dia hanya batu sungai yang banyak kita temukan di sungai-sungai, di empang, di kolam. Maka jangan ambil. Jadi apa maknanya? Terserah, mau diartikan bakar, mau diartikan ujian, mau diartikan fit and proper test, apapun namanya, pokoknya intinya substansi maknanya, kamu tidak akan dibiarkan berkata kami beriman sebelum kamu diuji. Sesuai seperti sekolah, ujian S1 skripsi, ujian S2 tesis, ujian S3 disertasi. Semakin tinggi kualitas keimanan, maka semakin berat pula ujian. Kita tidak pernah meminta diberikan keringanan. Jangan pernah meminta, ya Allah ringankan ujian ini. Tapi mintalah, berikanlah aku kekuatan jiwa, kekuatan diri, kekuatan spiritual untuk menerima ujian yang Engkau berikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Falaya'lamannallahu allazina sadaqu. Apa tujuan Allah menguji itu? Supaya bisa diketahui allazina sadaqa wala ya'lamannal kadzibin wala ya'lamannal kadzibin. Ayat 3. Sebenarnya ujian yang datang silih berganti itu Allah cuman mau memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa dalam hal ucapan iman ini manusia terbagi dua. Pertama, sodaqah, jujur. Orang yang jujur itu disebut siddiq. Orang yang benar dan membenarkan itu disebut dengan siddiq. Sedangkan yang kedua, lawan darinya adalah ini disebut kadzdzaba, bohong, dusta.
gombal. Ternyata ucapanmu hanya di ujung lidah, di tepi bibir, lipstik semata, tak ada substansi, tak ada makna yang terkandung di dalamnya. Maka setiap yang datang menguji kita itu sesungguhnya adalah belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan para tabi'in, dibandingkan dengan para mujahid fi sabilillah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Lima, ilmu, tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah Allah mengetahui kualitas seorang hamba? Allah Maha tahu. Sebelum terjadi Allah tahu, sedang terjadi Allah tahu, akan terjadi Allah tahu. Lalu kenapa seakan-akan Allah uji iman seseorang supaya Allah tahu bahwa orang ini jujur atau bohong dalam ucapannya? Dia bolak-balik berkata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi ternyata dia dusta, bohong. Saat datang ujian silih berganti dia mencaci maki Allah. Apa ini? Allah tidak adil. Apa ini? Berarti dia dusta, bohong. Allah Maha tahu. Jadi sesungguhnya Allah menguji itu beda dengan guru. Guru menguji murid karena dia tidak tahu. Untuk dia tahu berapa ini skor TOEFL bahasa Inggris anak ini, maka dia uji dulu berapa skornya. Apakah 500 atau 550? Layak atau tidak layak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah uji? Kalau memang Allah tahu, kenapa Allah uji? Allah hanya ingin beritahu pada dirimu bahwa sesungguhnya engkau tidak layak. Kadang banyak di antara kita berkata, aku sudah layak. Aku adalah orang yang lulus. Tapi ketika Allah menguji, engkau sendirilah yang berkata, sesungguhnya aku gagal. Na'udzubillah. Makanya kita memohon kekuatan pada Allah. Allahumma ya Allah a'inna. Tolong kami, tolong aku ala dzikrika, supaya senantiasa mengingatmu. Apapun yang terjadi, pada saat senang mengingat, pada saat susah mengingat, pada saat lapang mengingat, pada saat sempit mengingat, pada saat ujian tidak ada mengingat, pada saat air laut tenang tak ada gelombang tetap ingat, pada saat datang angin puting beliung twister dipukul ombak dihempas gelombang, karangnya tajam tetap juga mengingat, datang bajak laut tetap juga mengingat. Kenapa? Karena resiko. Jangan membuat rumah di tepi pantai kalau takut datang gelombang. Jangan pernah berani berkata amanah sebelum diuji. Kurang apalagi ujian tukang sisir keluarga Fir'aun. Setiap dia menyisir rambut dia katakan bismillah atas nama Allah. Tapi kemudian datang orang mata-mata yang melapor. Ada orang yang aneh ini wahai Tuan. Orang lain kalau berbuat dia katakan Tuan Fir'aun. Tapi yang ini berkata lain, berbeda dengan yang lain. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan, tangkap dia. Kemudian disediakan api unggun yang besar, letakkan kuali di atasnya, ambil anaknya, nyalakan api ini, biarkan minyak itu mendidih, masukkan anaknya. Kenapa tidak dia yang dibakar? Banyak orang yang sabar kalau diuji dirinya. Kalau saya yang disiksa, insya Allah. Kalau saya yang dibunuh, insya Allah. Tapi kalau sudah anak, istri, ayah, ibu, sahabat, teman, keluarga, banyak orang mempertimbangkan karena ada kepentingan keluarga. Ini yang dialami oleh tukang sisir zaman Fir'aun. Apa yang dialami? Bukan dia yang disiksa, tapi anaknya, tapi keluarganya. Tapi dia tetap dapat berkata, La ilaha illallah. Oleh sebab itu membaca kisah-kisah teladan mereka yang pernah hidup di masa lalu dengan jasad yang sama, dengan ruh fisik yang sama, dengan iman yang berbeda. Sesungguhnya keimanan kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujian mereka. Inilah sekilas 3 ayat dalam surah Al-Ankabut. Ada pertanyaan dari jamaah terkait dengan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz, ini soal ujian ini kan salah satunya adalah kekurangan harta gitu Ustadz ya. Banyak orang yang memutuskan menghabiskan hidupnya karena selalu diuji dengan kekurangan harta, sampai ada yang berhutang. Nah ini bagaimana Islam menyikapi ini Ustaz, untuk melihat hal ini Ustaz? Supaya harta, baik. Saya sudah beriman, sudah sholat, tapi harta kurang terus. Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, kaya raya. Allah nggak adil. Gimana ini orang ini? Kita akan bahas setelah yang satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu bisyai, tapi ujian itu syai, sedikit saja. Kalau engkau sedang diuji imanmu, itu sebenarnya kata Allah Ta'ala syai, kecil saja. Jangan kau sangka, kenapa ujian ini besar sekali? Walanabluwannakum bisyai, sedikit. Khauf, takut. Takut dipecat, takut enggak makan, takut. Bisyai minal khauf wal ju', lapar, enggak makan. Wal khauf, bisyai minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Ini pertanyaan yang ketiga. Kekurangan harta. Bagaimana ini Pak Ustadz kekurangan harta? Justru dalam Islam harta amat sangat penting. Selesai sholat subuh keluar dari pintu masjid, apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikan aku harta. Kenapa keluar masjid minta harta? Karena dalam Al-Quran dikatakan, idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas permukaan bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kalau mencari karunia Allah di luar masjid, oke, logis, masuk akal. Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala selesai salat, oke, di luar ibadah. Ada yang lebih unik lagi, mencari rezeki di dalam ibadah. Mencari harta dalam ibadah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar menyembelih kambing, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Di hari-hari mulia bulan Zulhijjah ini, hari yang mestinya fadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang tertentu ini, mestinya berzikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi mereka justru di hari-hari mulia ini mencari rezeki. Yang datang dari Irak membawa berbagai macam kulit perhiasan. Yang datang dari Yaman membawa kain. Karena Yaman tekstil ketika itu. Berkumpul mereka. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Irak sebelah kanan, Syam di atas. Berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Datang bertanya ke Nabi SAW, bagaimana kalau pada musim haji ini kami dagang, bisnis, jualan? Laisa alaikum junahun an tabtaghu. Jangan, laisa alaikum junahun, boleh kamu mencari rezeki. Apa artinya? Mencari rezeki pada saat di luar ibadah boleh, mencari rezeki pada saat dalam ibadah haji pun boleh. Sesungguhnya haji bukan hanya sekedar berkumpulnya umat manusia, tapi ada transaksi bisnis yang luar biasa. Jadi masalah orang Islam mencari rezeki dengan mencari harta, silakan. Jangan setelah hijrah lalu ekonomi lesu. Jangan dulu sebelum hijrah orangnya semangat, bangun pagi. Setelah hijrah bangun jam 10. Gimana bisnisnya Pak? Sudahlah saya enggak hijrah, enggak bisnis lagi. Sudah saya tinggalkan itu semua. Oh, ini tidak benar. Jadi kalau ada orang yang menekuni bidang ekonomi, memang hebat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat ekonominya. Khairun, dia lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dia lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Maka saudaraku, kaum muslimin muslimat yang sudah hijrah, tetap istiqomah membangun bisnisnya. Hanya saja berubah dari yang sebelumnya riba, sekarang sudah bersih dari riba, bagus, lanjutkan, jangan takut. Tapi kurang terus Pak Ustadz, ujian. Dulu saya sebelum hijrah ini lancar-lancar aja. Setelah hijrah ini orang mulai benci, beberapa bisnis putus, yang katanya mau lanjutkan riba akhirnya takut. Ini bagaimana? Inilah fungsi daripada memahami ayat ini. Apakah engkau akan dibiarkan begitu saja berkata amanah, berani berkata beriman? Wahum la yuftanun, padahal belum diuji. Ada diuji badan, sakit. Ada diuji harta, kurang. Oleh sebab itu maka sabar. Jangan gara-gara ini lalu, wah kalau gitu kembali saja ke yang lama. Apa beda engkau dengan orang lain? Apa beda engkau setelah hijrah dengan sebelum hijrah? Terus bangkit, bersemangat. Letakkan usahamu dalam lindungan Allah SWT. Engkau langkahkan kaki dengan semangat. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan kami dari sifat hammi, susah hati, wal hazan, lepaskan dari berbagai kesulitan, wal ajzi, lepaskan dari sifat lemah, wal kasal, lepaskan dari sifat malas, wal jubni, jangan sampai dia menjadi orang pengecut, wal bukhl, menjadi orang yang kikir, pelit, kedekut, bakhil, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kalau sudah dililit hutang, pasti akan dikuasai orang lain.
Mudah-mudahan kita tetap terus berbisnis, semangat apapun yang terjadi, tapi tetap berusaha. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barusan Ustadz menjelaskan tentang fitnah. Ya. Apakah fitnah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya dari Ustadz. Sekian, terima kasih. Fitnah menurut bahasa Indonesia tuduhan tanpa bukti. Ustadz, saya sudah difitnah nih Pak Ustadz. Apa kata dia? Katanya saya melakukan perbuatan yang tidak baik. Ada buktinya? Tidak. Itu fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia. Tuduhan tanpa bukti. Kalau bahasa Arabnya namanya tuhmah. Tuhmah. Tuduhan tanpa bukti. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah bakar, diuji, fit and proper test. Nah, bagaimana kalau seandainya kita difitnah orang? Apakah fitnah itu juga ujian? Ya. Fitnah, tuduhan tanpa bukti pada diri itu adalah ujian. Pernahkah terjadi pada zaman Nabi SAW? Terjadi. Itu yang disebut dengan hadisul ifki. Dalam sebuah perperangan, hadis cerita, ifki bohong, cerita dusta. Dalam sebuah perperangan, tiba-tiba rantai Sayyidatuna Aisyah jatuh. Turun beliau dari untanya mencari rantainya, pasukan kabilah terus. Kemudian setelah itu beliau pun tertidur. Sahabat mencari, mana dia? Kemudian dia cari, dia telusuri, ternyata Ummul Mukminin, ibu kita. Semua orang beriman memandang Aisyah sebagai ibu. Aisyah adalah ibu kita. Maka dia selamatkan ibunya, dia bawa pulang. Terlepas pergi, tertinggal dari kabilah. Dia adalah yang membawa ibu Sayyidatuna Aisyah ini ke kota Madinah. Orang Yahudi, orang musyrik melihat itu semua. Ini celah untuk menyebarkan fitnah. Fitnah sudah terjadi perselingkuhan. Allah sendiri yang membebaskan tuduhan terhadap Sayyidatuna Aisyah itu. Justru itu untuk mengangkat derajat. Justru itu untuk melihat mana kawan, mana lawan. Untuk melihat mana yang selama ini lawan berbaju kawan. Jadi bila terjadi fitnah pada diri kita, pada umat, pada organisasi, pada partai, pada kelompok, pada jamaah, maka kita inja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang datang membawa suatu berita-berita fitnah, fatabayyanu, klarifikasi. Dan bagi kita yang terkena, sabar bahwa itu hanyalah bagian dari ujian. Ada ujian harta, ada ujian nyawa, ada ujian sakit, ada ujian, tapi ada satu lagi ujian fitnah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala fitnah insyaAllah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami. Allahumma thabbitna alal imani wal islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir mengingatmu apapun yang terjadi. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perdebatan dalam ilmu akidah. Buku 20 tanya jawab seputar akidah ini membahas tentang perkataan-perkataan para ulama tentang ilmu akidah tersebut, lengkap dengan dalil-dalilnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.